Nah, Pak, ini Saskia ingin mengutip Pak statement atau pesan dari Pak Menteri nih Pak. Beliau mengatakan bahwa harus dilakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan. Karena pada tahun 2020, APBN merupakan instrumen yang kini diharapkan untuk pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi. Nah, bagaimana Pak Widi menangkap hal tersebut? Betul, makasih Mbak Saskia. Jadi kami beberapa hari ini diskusi dengan teman-teman program kami bicara khususnya DJBK ya. Jadi sesuai dengan arahan Pak Menteri bahwa prognosis kita ke depan ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena tadi kita ada refocusing, anggaran kita turun. Jadi kami juga sedang melakukan pendetailan karena kami juga melakukan penyesuaian terhadap kondisi ini. Tadinya yang kita melakukan tatap muka dan melakukan perjalanan, ini sekarang kan kita kurangi sehingga kita daring, dan target kami untuk ke depan prognosis dari DJBK insya Allah yang ditargetkan oleh Pak Menteri 97,5%, insya Allah dapat terpenuhi ya Pak? Terpenuhi gitu. Mohon doanya. Yang penting sehat terus Pak. Amin, supaya amin, Bapak bisa amin. terus beraktivitas juga sebagai komando nih Pak untuk teman-teman Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Nah, Pak Widi mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman atau pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang berada di daerah, bisa Bapak sampaikan pesan. Oke, teman-teman Balai BP2JK di 34 provinsi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah di 7 wilayah. Tetap semangat walaupun dengan kondisi seperti ini kita harus tetap mencapai atau mencapai target yang sudah diamanahkan oleh kita. Yang penting jaga kesehatan, kemudian jangan bosan-bosan karena terus terang saya ini mungkin hampir setiap minggu ini Zoom dengan teman-teman balai ini dengan maksud ya karena tadi Pak Menteri saja detail ya kami juga harus detail untuk memonitor target-target yang sudah diamanahkan kepada kita. Demikian. Untuk protokol kesehatan sendiri Pak, boleh diingatkan kembali Pak untuk teman-teman di daerah, bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan Pak? Baik, teman-teman di daerah, sekali lagi kita sudah punya Inmen 02 tahun 2020, di situ clear menjelaskan khususnya dalam proses PBJ yang semula tadinya offline, ini sudah kita relaksasi dengan online. Dan apabila tetap akan melaksanakan dengan offline, di dalam Inmen 02 juga sudah ada persyaratan-persyaratannya. Selain seperti saya sama Mbak Saskia nih, pakai face shield, kemudian di ruangannya itu juga harus ada sekat-sekat yang seperti yang sekarang kita lakukan di Kementerian PU. Jadi tolong kawan-kawan BP2JK patuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah berlaku. Demikian. Ya, terima kasih Pak Widi. Pak Widi, sebelum mengakhiri nih Pak, ada satu lagi Pak hal yang saya masih penasaran nih Pak. Tadi Pak Widi sedikit menyinggung tentang padat karya dan tentunya padat karya juga menjadi salah satu andalan program ya Pak dari Kementerian PUPR untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Contohnya mungkin padat karya tunai dan sebagainya. Nah, bagaimana sih Pak supaya program padat karya tersebut dapat tepat sasaran? Misalnya di bidang jalan, di bidang cipta karya dan sebagainya, benar-benar bisa tepat sasaran dan menumbuhkan ekonomi yang seperti yang ditargetkan gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Baik, makasih. Jadi untuk padat karya, kami DJBK juga mensupport teman-teman sektor. Dan yang sudah kami lakukan adalah kemarin kita melakukan pelatihan keterampilan dalam rangka padat karya untuk Direktorat Jenderal Perumahan. Ini
di daerah-daerah KSPN, mereka mengusulkan calon-calon tenaga yang perlu dilatih. Dan ini juga kami harapkan kita akan melakukan untuk Direktorat Jenderal yang lain gitu. Sehingga tadi betul-betul tepat sasaran dan kualitas juga tetap terjaga. Gitu. Artinya bukan hanya target ya Pak, tapi kualitas juga tetap terjaga. Ya Pak Widi, terima kasih sekali atas penjelasannya. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat memperkaya Pak pengetahuan informasi saya dan juga pemirsa Ruang Bincang yang sedang menyaksikan kita dimanapun Anda berada. Nah Pak, untuk menutup acara Pak, ada satu fakta pemirsa bahwa Pak Widi ini, saya dengar informasi Pak, katanya beliau ini jago pantun. Mungkin boleh Pak sekalian menutup acara ini. Boleh, makasih Mas Ega. Jadi ini saya ingat ini ada salah satu kawan saya, Kepala Balai Jasa Konstruksi di Jakarta, itu setiap melakukan kegiatan diawali dan diakhiri pantun. Jadi saya juga mau coba niru-niru dia ya. Ambil umpan, ambillah joran, bekal dibawa sambal dan nasi. Jangan bermain dengan anggaran, siapa berbuat itu kena sanksi. Wah ini perlu, lagi Pak. Perlu ini teman-teman balai saya nih harus dengar dan harus direkam ini kalau kayaknya. Kalau perlu di handphonenya biar berulang-ulang dia dengernya. Jangan bermain-main dengan anggaran. Ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Kalah di lap terakhir Valentino Rossi. Karena ban motornya kurang ragi. Jangan abaikan jasa konstruksi. Bangunan roboh semua jadi rugi. Ini juga sangat dalam juga nih ya. Dalam. Oke, yang terakhir nih Mas Saskia ya. Siapa? Mobil baru ada garansi, banyak dipakai untuk taksi. Begitu pentingnya jasa konstruksi, bangunan kuat terlihat serasi. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa Pak Widi. Semoga nih pantun tadi benar-benar membekas ya Pak untuk pemirsa Ruang Bincang, khususnya bagi teman-teman pelaku jasa konstruksi dan teman-teman balai konstruksi di daerah ya Pak Widi ya. Semoga Pak Widi sehat selalu, amin, tetap semangat amin. Dan juga semangat kembali beraktivitas ya Pak ya. Terima kasih. Baik, ya pemirsa Ruang Bincang, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Saksikan terus program PUPR TV lainnya tentunya di YouTube channel PUPR TV. Saya Saskia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.